tes semua? Ya, good, very good. Saat ini kita akan ibadah sekolah minggu. Kita akan menyanyikan lagu Wajib Anak Sekolah Minggu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan boleh menjaga, melindungi kami, menyertai kami, sehingga kami semua boleh ada di saat ini. Kami akan beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya mau jadi karena kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang mengucap syukur karena di pagi hari ini Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan tercurah bagi kami semua selaku anak-anak Tuhan, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengar dari pengasuh kami itu senantiasa boleh kami mengerti dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Encik akan membacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, materi kita di pagi hari ini yaitu bentuk dan ciri Protestantisme di Indonesia. Adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah adik-adik mendengar kata Protestantisme? Ya, pasti ada sudah mendengarkan kata Protestantisme.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Protestantisme adalah aliran dalam agama Kristen yang terpisah dari Gereja Katolik Roma pada zaman Reformasi abad ke-16. Aliran ini dipelopori oleh Martin Luther. Pasti adik-adik tahu kan Martin Luther? Martin Luther menentang beberapa aturan dari Katolik saat itu. Setelah saat itulah muncullah aliran Kristen Protestan. Terdapat beberapa golongan dalam Protestantisme, yaitu Lutheran, Calvinis, dan lain-lain. Adik-adik, sebenarnya banyak golongan dari Protestan, tapi yang akan kita bahas yaitu tentang Lutheran dan Calvinis. Karena kedua golongan ini yang mendominasi gereja-gereja di Indonesia, karena pengaruh para misionaris dari Belanda dan Jerman, kebanyakan gereja Protestan di Indonesia sangat diwarnai oleh ajaran Calvin dan sebagian lagi mempunyai ajaran Lutheran. Adik-adik, golongan Lutheran artinya ajaran khas Martin Luther yang seringkali juga diakui sebagai ciri khas ajaran reformasi disimpulkan dalam 3 sola, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, yang berarti hanya iman, hanya anugerah, dan hanya kitab suci. Maksudnya, Luther menyatakan bahwa keselamatan manusia hanya diperoleh karena iman kepada karya anugerah Allah yang dikerjakannya melalui Yesus Kristus. Sebagaimana dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Gereja yang menganut golongan Lutheran di Indonesia yaitu HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Gereja-gereja Lutheran di Indonesia umumnya menyebar di Sumatera Utara. Nah, itulah golongan Lutheran. Kita lihat adik-adik golongan Calvinis, yaitu golongan Calvinis adalah suatu doktrin pengajaran yang dikembangkan oleh Yohanes Calvin yang didasarkan dari konsep Martin Luther. Penekanan dari Calvin adalah pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Aliran Calvinis lebih menekankan baptisan serta tujuan dari perjamuan kudus. Beberapa gereja-gereja yang memiliki golongan Calvinis yaitu Gemim, GKI, Gereja Kita GPM juga termasuk golongan Calvinis. Pasti adik-adik bertanya, kenapa ada golongan-golongan dalam Kristen Protestan? Encik Cindy akan memberikan contoh saat di sekolah. Ada 2 guru yang mengajar matematika, kedua guru dari cara mengajar dan menjelaskan berbeda. Tetapi mereka memiliki kesamaan yaitu mengajarkan adik-adik untuk bisa matematika. Jadi adik-adik, meskipun golongan Lutheran ataupun golongan Calvinis memiliki perbedaan mungkin dalam tata ibadah, tapi kedua golongan ini memiliki satu tujuan, yaitu memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Adik-adik, sebenarnya golongan Protestan tidaklah memiliki perbedaan karena mereka sama-sama memegang 4 prinsip dasar Kristen, yaitu yang pertama, Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Yang kedua, mengajarkan pembenaran hanya oleh iman dan imamat am orang percaya. Yang ketiga, menekankan soal mendengarkan firman Tuhan dan pemberitaannya. Yang keempat, melarang praktik-praktik asketis, yaitu tidak menikah. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, inti dari firman Tuhan kita di pagi hari ini yaitu kiranya adik-adik bisa hidup dalam ajaran firman Tuhan, sama seperti dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan kita di pagi hari ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah memuji Tuhan,
membaca firman Tuhan dan sudah mendengar cerita. Sekarang adik-adik duduk manis, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak, kami bersyukur di pagi yang indah ini, oleh karena kasih Tuhan. Kami boleh dibangunkan dengan kekuatan baru, pikiran, tenaga kami yang baru, untuk kami dapat memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena di pagi hari ini, oleh karena kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah, kami sudah boleh mendengar firman Tuhan, dan kami sudah boleh mendengar cerita. Biarlah apa yang kami kerjakan dan kami lakukan serta kami dengar, itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melakukannya itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Memberkati kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan akan anak-anak asuhan kami. Dari jenjang anak indria, batita, anak kecil, anak tangguh, dan anak remaja. Tuhan memberkati kami semua yang sementara mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan berikan bagi mereka. Di dalam menuntut ilmu pengetahuan, Tuhan berikan kecerdasan bagi mereka. Kami percaya masa depan anak-anak ini ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam proses pertumbuhan iman kepercayaan mereka. Yang belum bersekolah, Tuhan juga bertumbuh bersama-sama dengan mereka. Orang-orang tua mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami merasa bersyukur di mana mereka dengan setia menemani akan anak-anak mereka dalam mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu. Berkat kesehatan, kekuatan juga menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sebagai pengasuh. Kami sadar sungguh Tuhan, segala keterbatasan, kekurangan kami. Tuhan memberkati kami, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, agar kami dimampukan oleh-Mu ya Bapa, untuk kami dapat melakukan tugas pelayanan kami ini Bapa. Kami menyerahkan semua orang yang punya kami di pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini juga Tuhan, tak lupa kami menyerahkan kehidupan kami. Tuhan, pagari kehidupan kami Bapa, makan minum kami, Tuhan, Kau berkati agar apa yang masuk dalam tubuh jasmani kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat melangsungkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang berada di NTT dalam musibah banjir. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu, memberkati kehidupan mereka, menjaga, merawat mereka. Apa yang mereka butuhkan dan mereka perlukan, Tuhan siapkan bagi mereka. Kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri doa ini. Pada akhirnya biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua, sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Ada satu solatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.